Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar nggak ngantuk ya. Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala azza wa jalla wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muhammadun basyaru lakal bashari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para masyayikh, para habaib, para asatir, wabil khusus sahibul majlis al-muhtaram ibn al-kiram akhina al-kiram Sayyid al-Habib Ahmad bin Ali Asgaf hafidhallahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kepada beliau agar bisa meneruskan perjuangan daripada Sayyidul Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Sahibul Majlis Al-Habib Luqman, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Ahmad, dan para habaib yang mungkin Al-Fakir tidak bisa menyebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaga beliau semua sehingga akan tetap istiqomah untuk meneruskan perjuangan daripada datuk-datuk beliau semua hingga yaumil qiyamah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, patut dan wajib hukumnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih tetap memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua. Terlebih-lebih Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala memberikan kenikmatan kepada kita nikmatul iman wal Islam ya. Jadi tidak semuanya orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita mendapatkan kenikmatan tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala menyatakan inna ad-dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam hingga zamannya Sayyidul Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu agama Islam. Dan juga alhamdulillah wa syukurillah kita diberikan iman. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Diberikan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita sampai di majelis maulid tersebut, majelis ini. Kalau tidak ada dorongan iman, tentunya kita tidak akan pernah nyampe. Ya enggak? Ini ada anak-anak majelis Darun Nur Al-Mustafa dari Pondok Pinang. Coba, jauhnya dari Pondok Pinang, Jakarta Selatan ke Condet, Jakarta Timur. Niatnya apa? Niatnya ingin duduk di majelisnya Rasulullah Muhammad SAW. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh guru kita Al-Habib Ahmad Basyura bagaimana perangai daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana keindahan akhlak
perilaku dari Sayyidul Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau selalu la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertutur kata, tidak pernah berbuat illa ma'rufa, kecuali yang diketahui. Apa yang diketahui? Illa wahyun yuha, yaitu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebarkan, diajarkan ke umatnya. Itulah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita mengaku umat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi perangai kita tidak meniru, tidak mencontohkan, tidak mencerminkan akhlak daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kita cinta palsu. Ya enggak? Sebab tadi disampaikan juga oleh guru kita Habib Ahmad di dalam Al-Qur'an, dinyatakan ittaqullaha atir rasul. Kita dituntut, ini amar, ini perintah, ya. Ini merupakan perintah. Ittaqullaha atir rasul. Kita dituntut untuk takwa kepada Allah dan taat terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita taat, maka kita harus mengikuti manhaj daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah sedikit pun kita dengar, ya, tidak pernah kita sedikit pun mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Walaupun kita buka dari kitab hadis apapun, tidak pernah kita menemukan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Maka dari itu, marilah para jamaah sekalian, kita merasa umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bikin malu. Jangan pernah bikin malu. Sebab pengorbanan beliau untuk kita semua ini luar biasa. Ketika sakaratul maut, ditarik pun nazak, yang dipikirkan hanya ummati. Coba kira-kira kita, ya. Maka dari itu di akhir zaman ini, para jamaah sekalian, jangan sampai kita terpecah belah, karena ini sudah zamannya. Mudah-mudahan Indonesia ini sesuai dengan apa yang disampaikan Guru Al-Fakir Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri ketika di Monas. Beliau menyampaikan bahwasanya kebangkitan Islam di akhir zaman yaitu di Indonesia. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut. Amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diriwayatkan oleh salah satu sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini yang dulunya pengembala kambing. Ketika beliau masuk ke dalam Islam, maka jiwa raganya diwakafkan untuk baginda Sayyidul Wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keperluan Rasulullah semua, beliau yang berkhidmah, yang melayani semuanya. Sehingga banyak beliau apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hafal. Karena setiap hari berkhidmah, ya, melayani keperluan sehari-hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat ini diriwayatkan beliau paling kecil, akan tapi banyak beliau menghafal hadis, karena memang hidupnya selalu bersama Rasulullah Muhammad SAW dan tinggal di kediaman Nabi Muhammad SAW. Apa yang diriwayatkan oleh beliau?
yakunu fi akhir zaman aqwamun afdalu a'malihim at-talawum bainahum yusammawna al-antan. Ini coba, ini diriwayatkan 1400 tahun yang lalu. Coba, Abdullah ibnu Mas'ud sudah mengatakan, tentunya apa yang beliau sampaikan adalah yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakunu fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman, akan datang di satu masa, aqwamun, beberapa kaum atau generasi atau golongan, afdalu a'malihim at-talawum bainahum, mereka merasa ibadahnya ini lebih afdal, lebih istimewa dalam menang-menangan, mencaci maki dan menjelek-jelekan satu sama lain. Ini sudah disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yusammawna al-insan, mereka semua dinamai generasi busuk. Na'udzubillah wa la ilaha. Mudah-mudahan kita bukan golongan generasi tersebut. Amin. Artinya, jangan pernah umat Islam ini dipecah belah oleh apapun. Karena menurut Guru Al-Fakir Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Indonesia ini al-jannatu fil alam. Coba. Ya. Surga dunia ini di Indonesia. Makanya jangan mau kita dipecah belah, diadu antara habaib, diadu antara masyayikh. Kita harus tetap bersatu. Ada kisah nyata yang ini terpatri di dalam hati Al-Fakir. Ini kisah nyata, kisah daripada Sayyidul Walid. Al-Fakir punya abah. Pada waktu itu haji tahun 56, naik kapal laut. Ya, naik kapal laut. Naik kapal laut ini kan perjalanan berangkat aja 3 bulan. Pulang 3 bulan, berarti 6 bulan hanya perjalanan. Singkat cerita, ketika di tengah laut, kapal tersebut ya ditendang ikan paus, ikan yang gede-gede, subhanallah, tetap berlaju dengan kencang. Ya, jadi ada ikan yang besar-besar, ikannya melebihi kapal tersebut besarnya, tapi tetap berlaju. Dan satu ketika, tiba-tiba kapal ini berhenti di tengah. Berhenti di tengah, nggak bisa jalan. Sampai nahkodanya keluar dari kapal tersebut, menurunkan jangkarnya, diturunkan. Ada apa ini? Ada apa? Penumpang bingung. Ada apa ini nggak bisa jalan? Apakah nabrak sesuatu gunung atau apa? Subhanallah, yang dilihat apa? Ikan teri. Ikan teri. Tapi begitu banyaknya ikan teri ini, sampai-sampai bisa menghentikan kapal tersebut. Ya. Dengan hikmah cerita ini, bahwasanya kita harus bersatu padu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita harus sama-sama. Jangan mau kita dipecah belah oleh siapapun. Karena pada prinsipnya kita hidup di negeri ini, di Indonesia ini, pada prinsipnya harus kita pegang itu prinsip. Yang pertama adalah al-ukhuwah al-islamiyah. Al-ukhuwah islamiyah. Selama orang tersebut Islam, itulah saudara kita. Ya enggak? Man qala la ilaha illallah, itu saudara kita. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu saudara kita. Urusan dia banyak salah itu bukan urusan kita. Ya enggak? Ketika kita menganggap diri kita itu lebih bagus, lebih baik daripada orang lain, disitulah kita jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pegang, al-ukhuwah Islam, persaudaraan sesama muslim. Ketika orang tersebut Islam, ya sebenarnya saudara kita. Urusan dia banyak dosa, kewajiban kita menasehati. Ya, kewajiban kita menasehati. Akan tapi bukan kewajiban kita dia nurut kepada kita. Yang kedua, al-ukhuwah wataniyah.
persaudaraan sebangsa dan setanah air. Siapapun yang hidup di bumi Indonesia ini saudara kita. Ya. Yang ketiga, al-akhwah basyariyah atau al-akhwah insaniyah. Jadi bersaudara sesama manusia. Ketika kita merasa diri kita ini hebat, tidak ada yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita dengar cerita daripada Sayyidina Al-Uwais Al-Qarni, bagaimana, apakah beliau ini orang top, markotop? Ya. Apakah dia pejabat, orang yang banyak duit atau banyak santrinya? Tidak. Akan tapi di samping beliau ini selalu memuliakan ibunya, subhanallah, beliau tidak pernah merasa dirinya itu lebih hebat, bahkan pada anjing. Dikisahkan ketika beliau mencari makanan di tempat sampah, ya. Beliau nyari makanan di tempat sampah. Di situ ada anjing yang menggonggong. Ada anjing yang menggonggong. Anjing tersebut berpikir bahwasanya Sayyidina Uwais Al-Qarni ini adalah saingan daripada si anjing tersebut. Menggonggong. Apa yang dikatakan oleh beliau? Wallahi, demi Allah, ambillah makanan yang memang menjadi jatah, dan aku biarkan mengambil sesuai jatahku yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena demi Allah, aku belum tentu lebih mulia daripadamu, wahai anjing. Ketika aku sudah bebas melewati Shiratal Mustaqim, berarti aku lebih hebat daripada kamu. Tapi sebelum aku melewati Shiratal Mustaqim, aku belum tentu lebih mulia daripada kamu. Hikmah daripada cerita ini, ya ikhwan, siapapun kita di dunia ini, siapapun, belum tentu kita hanya mengharap maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berharap syafaatul uzma dari Habibuna Mustafa Muhammad SAW. Karena selama kita belum melewati Shiratal Mustaqim, kita ini bukan siapa-siapa. Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala hanya sayang terhadap kita, sehingga aib-aib kita ditutupin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, malulah kalian semua. Yang mana malu itu ada 3. Haya'uka min nafsik, malumu terhadap dirimu sendiri. Ketika kalian sedang sendirian hendak berbuat maksiat kepada Allah, maka malulah terhadap diri kalian. Yang kedua, haya'uka minan nas, malumu terhadap manusia yang lain. Artinya ketika kita hendak menginginkan menyakiti, mencaci maki, menghardik seseorang, maka kita malu terhadap orang tersebut. Dan yang terakhir, haya'uka minallah, malumu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istahyu minallahi haqqal haya', malulah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senyata-nyatanya malu, dengan sebetul-betulnya malu. Jadi jangan pernah diri kita ini merasa lebih daripada orang lain. Innamal a'malu min khawatimiha, segala sesuatu perbuatan tergantung akhirnya. Kita hanya bisa berharap kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akhir yang husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Dan semoga dengan barokahnya kita hadir di majelis maulid ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memandang rahmat kepada kita semua.
Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di malam hari ini kelak akan dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya majelis maulid ini, Allah Subhanahu wa taala lebur semua dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan maulid di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang luas, yang berkah fid din wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan maulid di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keturunan-keturunan kepada kita semua, anak-anak yang saleh-salihat, anak-anak yang bisa meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya mudah-mudahan dengan keberkahan maulid di malam hari ini, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ketika nyawa kita dijabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan ini akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mudah-mudahan persaudaraan kita akan kekal ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita hati yang qalbun salim, hati yang selalu dingin, hati yang selalu selamat. Kenapa demikian para ikhwan? Ketika Nabi Musa alaihissalam ditanyakan oleh para nabi-nabi yang lain, ya Musa, wahai Musa, kenapa ketika engkau komunikasi sama Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui Jibril langsung, ya enggak? Apa yang dijawab oleh Nabi Allah Musa alaihissalam? Dan dikatakan Wakallallahu Musa taklima, Wakallallahu Musa taklima. Dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, Safiyul qalb, bersihnya hati. Ketika hati kita ini bersih, enak kita kemana? Kita melihat anak-anak yang lebih muda daripada kita. Ya Allah, enak benar itu jadi anak muda, dosanya belum seberapa. Ketika dia melihat orang yang lebih tua daripada dia, maka dia akan mengatakan, ya Allah, benar ibadah orang tersebut sudah mentok, sudah banyak. Ya ayyuhal ikhwan, ini pakaian semua Allah sayang sama kita. Kalau kita ditelanjangin oleh Allah, na'udzubillah wal'iyadzubillah, dosa kita tidak terhitung. Ya enggak? Dosa kita tidak terhitung. Kita mulia ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, untuknya langit dan bumi ini, katanya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah aku jadikan. Al-Fakir berharap kita semua bisa menjaga hati, karena Indonesia sekarang ini sudah dikoyak-koyak, nggak karu-karuan. Jadi harus kita bersatu. Yang terpenting adalah manhaj kita, manhaj Nabi Muhammad SAW. Itu aman sudah. Kalau manhaj kita berpegangan terhadap manhajnya Nabi besar Muhammad SAW, aman. Sebab kenapa? Nabi Muhammad tidak pernah berlaku salah. Loh, itu kan Nabi. Saya kan bukan Nabi misalkan. Justru bukan Nabi itu, tirulah Nabi. Tidak. Justru bukan Nabi, tirulah Nabi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Indonesia ini negara sebagaimana negaranya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemimpin yang betul-betul pemimpin yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan diri kita salah satu benteng penerus dakwah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya maulid di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita semua, akan mengasihani kedua orang tua kita semua sebagaimana beliau-beliau mengasihani kami, kita semua di waktu kita masih kecil. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya maulid Rasul di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan langkah kita
sebagaimana langkahnya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan majelis ini akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi salah satu majelisnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua semakin hari semakin minggu akan tambah mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita doain Habib Ahmad selalu sehat walafiat. Amin. Habib Ahmad ini luar biasa, jadi perkat dari beberapa organisasi. Beliau ini luar biasa. Mudah-mudahan memang Allah Subhanahu wa taala mengutus Habib Ahmad ini untuk meneruskan gerakan-gerakan atau dakwah daripada datuk beliau. Mudah-mudahan Darussikah ini salah satu majelis yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelumnya Al-Faqir mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan dari Al-Faqir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Habib Abu Jibril Basyabat. Marilah sama-sama. Belum ngantuk ya? Masih melek?